Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang penjadwalan CPU dengan subtopik algoritma penjadwalan SJF non-preemptive. Berikut ini adalah gambaran dari algoritma penjadwalan SJF, di mana SJF itu merupakan singkatan dari Shortest Job First. Di sini SJF merupakan proses yang memiliki CPU boost time paling kecil akan dilayani terlebih dahulu. Nah, di sini SJF terdiri dari dua, ada non-preemptive dan preemptive. Di mana non-preemptive, bila CPU diberikan pada proses, maka tidak bisa ditunda lagi sampai CPU boost time-nya diselesaikan. Sementara untuk preemptive, jika proses baru datang dengan panjang CPU boost time-nya lebih pendek dari sisa waktu proses yang saat itu sedang dieksekusi, maka proses ini akan ditunda dan diganti dengan proses yang baru. Nah, di sini dinamakan dengan istilah SRTF atau Shortest Remaining Time First. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang SJF non-preemptive. Berikut ini adalah algoritma penjadwalan SJF non-preemptive, di mana berdasarkan tabel berikut ini terdiri dari 4 proses dengan waktu kedatangannya serta burst time-nya dalam satuan milisecond. Jadi di sini P1 dengan waktu kedatangan 0, burst time-nya sama dengan 6 milisecond. P2 waktu kedatangannya adalah 2 dengan burst time-nya 3 milisecond. P3 dengan waktu kedatangannya adalah 3 serta burst time-nya adalah 2 milisecond. P4 dengan waktu kedatangannya adalah 5 dengan burst time-nya 3 milisecond. Di sini bagaimana cara menggambarkan Gantt chart-nya serta bagaimana menghitung AWT-nya atau average waiting time-nya atau waktu tunggu rata-ratanya. Berikut ini gambar dari Gantt chart dan AWT dari tabel ini. Sebelum kita mengerjakan Gantt chart-nya terlebih dahulu, maka kita perhatikan kembali di tabel ini. P1 dengan waktu kedatangan 0 dengan burst time-nya 6. P2 waktu kedatangannya adalah 2, burst time-nya adalah 3. P3 waktu kedatangannya adalah 3, burst time-nya adalah 2. P4 waktu kedatangannya 5, burst time-nya adalah 3. Jadi di sini yang harus kita perhatikan dulu adalah konsepnya SJF non-preemptive. Jadi di sini saya ulangi lagi, untuk non-preemptive, bila CPU diberikan pada proses, maka tidak bisa ditunda lagi sampai CPU burst itu diselesaikan. Nah, di sini kita lihat pada kolom arrival time, di sini P1 datang lebih awal. Kemudian burst time-nya 6. Maka P1 atau proses 1 akan diselesaikan terlebih dahulu. Jadi dimulai dari 0 sampai diselesaikan 6 milisecond. P1 diselesaikan. Pada saat P1 diselesaikan 6 milisecond, maka proses 2, proses 3, dan proses 4 itu masuk dalam antrian yang akan dieksekusi oleh CPU, karena waktu kedatangan dari P2 itu adalah 2, P3 adalah 3, P4 adalah 5, itu masuk dalam wilayah
penyelesaian dari P1 sebanyak 6 milisecond. Kemudian CPU akan memilih dari ketiga proses antrian tersebut dengan melihat waktu kedatangan dengan burst time-nya. Jadi yang pertama dilihat adalah burst time-nya. Jadi di antara ketiga proses tersebut, P3 memiliki burst time yang lebih kecil dibandingkan dengan proses yang lainnya. Maka P3 akan diselesaikan dahulu. Di sini P3 sebanyak 2 milisecond burst time-nya. Maka 6 ditambah dengan 2 menjadi 8. Jadi pada saat ini 6 sampai 8 ini P3 akan dikerjakan dan diselesaikan. Pada saat 8 milisecond posisi antrian tinggal proses 2 dan proses 4. Di sini karena nilai burst time-nya adalah sama-sama bernilai 3, maka yang dilihat adalah waktu kedatangannya. Di sini P2 lebih dahulu datang dibandingkan dengan P4. Maka P2 dikerjakan lebih dahulu. Di sini P2 dikerjakan sebanyak 3 milisecond. Berarti 8 ditambah 3 sama dengan 11 milisecond. P2 diselesaikan. Kemudian CPU akan menyelesaikan proses berikutnya. Karena di sini hanya tinggal proses 4, maka proses 4 akan diselesaikan sebanyak 3 milisecond. Maka 11 ditambah dengan 3 menjadi 14 milisecond. Nah, inilah gambar dari proses Gantt chart untuk tabel berikut ini. Sementara untuk menghitung proses waiting-nya, di sini kita tetap melihat proses awal dari masuk proses tersebut. Misalnya di sini P1 kita tulis 0. Kemudian P3 itu proses masuknya adalah 6, kita tulis 6. Kemudian P2 proses masuknya adalah 8. Kita tulis 8. Kemudian P4 proses awal masuknya adalah 11, maka kita tulis 11. Kemudian di sini kita kurangkan dengan waktu kedatangan masing-masing dari proses tersebut. Untuk P1 itu waktu kedatangannya adalah 0, maka kita kurangkan dengan 0. Kemudian untuk P2 itu sama dengan 2, maka kita kurangkan dengan 2. P3 sama dengan 3, maka kita kurangkan dengan 3. P4 sama dengan 5, maka kita kurangkan dengan 5. Sehingga menjadi P1 0 kurang 0 sama dengan 0, P2 8 dikurang 2 sama dengan 6, P3 6 dikurang 3 sama dengan 3, P4 11 dikurang 5 sama dengan 6. Untuk menghitung AWT-nya atau average waiting time-nya, maka kita jumlahkan proses tersebut, yaitu P1 ditambah P2 ditambah P3 ditambah P4 dibagi dengan 4 prosesnya, sehingga menghasilkan 0 ditambah dengan 6 ditambah dengan 3 ditambah dengan 6 dibagi dengan 4 sama dengan 15 dibagi dengan 4 sama dengan 3,75 milisecond. Artinya di sini waktu tunggu rata-rata CPU untuk menyelesaikan proses pada tabel ini sebesar 3,75 milisecond. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.